Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang konsep profesi guru dan dosen sebagai tenaga pendidik dalam perspektif akademik dan yuridis. Di sini, kami yang beranggotakan saya sendiri Anissa Milenia Kurani dan rekan saya Adika Setiawan serta Indah Alivia Septiani ingin menjelaskan konsepnya secara satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari konsep profesi guru dalam perspektif akademik. Dalam perspektif akademik ini, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencaharian atau profesinya mengajar. Nah, sedangkan menurut beberapa para ahli, misalnya menurut Bapak Purwanto, guru ini adalah orang yang diserahi tanggung jawab sebagai pendidik di lingkungan sekolah. Lalu berdasarkan menurut Ibu Kustul Khotimah, guru adalah orang yang memfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Jadi guru sebagai fasilitator ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa profesi guru itu adalah suatu pekerjaan profesional yang memerlukan suatu keahlian khusus. Namanya profesional ya, jadi harus mempunyai keahlian yang khusus ya. Sehingga kedudukan guru sampai saat ini masih belum bisa tergantikan oleh mesin secanggih apapun. Nah, adapun syarat-syarat untuk menjadi guru pastinya ada ya syaratnya. Yang pertama itu harus memiliki kualifikasi akademik. Nah, berupa ijazah yang minimalnya S1 atau D4. Nah, yang kedua itu memiliki atau memenuhi standar kompetensi. Yang ketiga, memiliki sertifikat pendidik. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Jadi guru harus sehat jasmani dan rohaninya. Lalu yang kelima, guru memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, adapun standar kompetensi yang tadi disebutkan, jadi guru harus memenuhi 4 standar kompetensi sebagai guru ini. Ya, kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogik, di mana ini adalah kemampuan guru untuk memahami peserta didiknya, membuat perencanaan serta pelaksanaan evaluasi dan pengembangan peserta didiknya. Nah, yang kedua itu adalah kompetensi kepribadian, yang mana pribadi atau diri seorang guru itu menjadi teladan bagi muridnya. Jadi guru harus bijaksana, berwibawa, menjaga sikapnya. Harus bisa menjaga sikapnya. Lalu yang ketiga adalah kompetensi sosial, di mana seorang guru ini dituntut untuk bisa berkomunikasi baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan. Yang keempat atau yang terakhir adalah kompetensi profesional, yang mana guru ini harus profesional dalam artian mampu menguasai seluruh materi yang sesuai bidangnya. Jika guru tidak bisa menguasai, bagaimana ia bisa menerangkan secara mendetail atau secara luas pada peserta didiknya. Nah, terakhir ada peran guru. Peran guru sebagai apa aja sih? Yang pertama sebagai perancang, yang kedua sebagai penggerak, yang ketiga sebagai evaluator, yang keempat sebagai motivator. Penting sekali untuk para guru untuk selalu memotivasi anak muridnya dan tidak menjatuhkan anak muridnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Adika Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 140361932. Jadi di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang konsep profesi dosen dalam perspektif akademik. Yang pertama itu pengertian dosen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dosen adalah tenaga pengajar yang mengajar di perguruan tinggi. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab dosen dari segi keilmuan ini lebih tinggi dari guru. Meski beban tanggung jawabnya belum tentu lebih besar dari seorang guru, di mana selain sebagai pekerja profesional dalam bidang mengajar, dosen ini harus menjadi ilmuwan atau cendekiawan yang punya karya keilmuan yang tersebar luas ke masyarakat. Nah, selanjutnya ini standar kompetensi dosen. Sama seperti profesi dokter dan lainnya, kualifikasi dan kompetensi dosen ini ditentukan dan diatur oleh undang-undang, di mana terdapat 4 standar kompetensi dosen. Yang pertama itu kualifikasi akademik, yang kedua sertifikat pendidik, yang ketiga sehat jasmani dan rohani, dan yang terakhir itu kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya sertifikat untuk dosen.
Sertifikat pendidik untuk dosen ini diberikan setelah memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain, yang pertama itu memiliki pengalaman kerja paling minimal 2 tahun. Yang kedua, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Dan yang terakhir, lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, status dosen. Status dosen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dosen tetap, adalah dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu, serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian nomor induk dosen nasional. Yang kedua itu dosen tidak tetap, adalah dosen kontrak yang diangkat oleh PT atau yayasan selama jangka waktu tertentu dan diberi nomor urut pengajar nasional. Dan yang terakhir itu dosen honorer, adalah dosen yang mengajar di perguruan tinggi tanpa ada ikatan kerja atau tidak dikontrak. Yang termasuk ke dalam kelompok dosen honorer adalah dosen pengganti, dosen tamu, dan dosen luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Alfia Septiani dengan nomor NIM 14036199057. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai konsep profesi guru dan dosen sebagai tenaga pendidik dalam perspektif yuridis. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen bertujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas, agar sumber daya manusia Indonesia ini bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 berbunyi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah. Sedangkan pengertian dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 2 berbunyi, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Fungsi kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional, di mana kedudukan guru ini sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.